Pertama-tama saya ucapkan selamat Anda sudah pada tahapan akhir ujian terbuka dalam penyelesaian studi S3 di Pasca Sarjana Urusan Anggaran. Ada beberapa catatan dan pertanyaan karena tadi saat saudara presentasi dibatasi oleh waktu, maka pertanyaan ini sebagai kesempatan Anda untuk melengkapi presentasi saudara. Yang pertama, disebutkan dalam disertasi ini, identitas bisa bersifat cair dan identitas juga acap kali tidak beda. Sebagai kelompok Muslim minoritas, Syiah di Jepara dan pesantren Data juga demikian. Mereka membangun identitas apa istilahnya, ganda apa janda? Janda juga bisa punya identitas ganda. Ada identitas keagamaan, ada identitas kebangsaan dan seterusnya. Apakah membangun identitas ganda ini lebih karena tuntutan sebagai kelompok minoritas agar bisa diterima, ya, jadi semacam siasat, ya, strategi, ataukah karena justifikasi doktrinalnya? Silakan dijelaskan. Terima kasih Prof. Mahfud Arif. Yang pertama, istilah dari Chiara Formici mengenai fluid identity atau identitas yang cair ini kita sematkan kepada kelompok Syiah yang ada di Jepara, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai di luar doktrin atau ajaran yang mengikat. Tapi kalau sudah wilayah doktrin, ini masuknya adalah fixed identity atau identitas yang tetap, yang kaku dan tidak bisa diubah. Misalnya dalam penguatan nasionalisme atau identitas kebangsaan. Nah, ini masuk dari fluid identity, identitas yang cair. Tetapi kalau misalnya identifikasi mereka terhadap kepercayaan imamah, kemudian mahdisme atau mesianisme, kemudian doktrin tentang taqiyah, nah, itu semuanya fixed identity. Jadi satu sisi dalam soal doktrin memang fix, di sisi lain di luar doktrin itu sangat cair, dan itu yang fluid identity bisa dimaknai sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan identitas mereka. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Saya kira cukup bagus, jawabannya lebih panjang dari pertanyaannya. Catatan yang kedua, multikulturalisme sering juga dimaknai sebagai pandangan yang dibutuhkan untuk minimalisasi konflik akibat kepentingan negatif interest, yakni kepentingan yang diperjuangkan tercapai dengan mengabaikan prinsip-prinsip utama seperti persaudaraan, humanisme, demokrasi, dan konsensus bersama. Kelompok Muslim Syiah dan pesantren Data tentu memiliki kepentingan, interest yang diperjuangkan. Semisal semakin tersebarnya paham Syiah. Ditinjau dari perspektif multikulturalisme, bagaimana saudara menjelaskan kaum Syiah dan pesantren Data di Jepara memperjuangkan kepentingannya sebagai suatu kepentingan positif, bukan kepentingan negatif? Silakan. Terima kasih. Kelompok Syiah di Jepara di dalam disertasi ini memang ada temuan mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme, tetapi sifatnya adalah content integration, artinya integrasi konten-konten multikulturalisme di dalam kitab-kitab yang mereka pelajari, bukan di dalam struktur kurikulum yang secara spesifik. Akan tetapi di luar kegiatan pembelajaran di dalam pesantren, banyak sekali santri dan juga pengurus
yang ikut berrelasi, berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain di luar Syiah. Sehingga bisa kita maknai bahwa cara mereka menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural itu salah satunya dengan cara menghindari fanatisme atau memberikan pengajaran mengenai paradigma inklusif atau terbuka, sehingga mereka tidak tabu ketika misalnya gabung dengan komunitas Gus Durian Jepara yang Sunni, dengan sahabat-sahabat PMII Jepara, bahkan berelasi dengan elit-elit dari struktur NU. Nah, sehingga mereka memang punya misi untuk mempertahankan identitas dengan cara menerapkan paradigma multikultural, tetapi sifatnya sangat soft, sangat lunak, dengan cara berinteraksi dengan kelompok lain. Mungkin itu. Terima kasih. Terakhir ini catatan terakhir beneran, karena ada juga terakhir A, terakhir B, dan terakhir C. Pada halaman 359, sengaja halamannya saya sebutkan biar audien tahu disertasi Anda ini tebal ya. Saudara menyebutkan bahwa pesantren data melakukan adaptasi budaya, yakni menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas aslinya. Bagaimana aktualisasi adaptasi budaya dalam kurikulum pesantren data? Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih. Dalam aspek kurikulum, pesantren Syiah melakukan adaptasi. Misalnya, mereka tidak tabu untuk mempelajari materi-materi di luar doktrin keagamaan mereka. Mereka memberikan pengertian, misalnya dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwa banyak sekali paham-paham yang ada di dalam Islam, tetapi posisi dari santri itu diminta tetap untuk berpandangan yang inklusif. Kemudian mereka juga mempelajari materi yang bisa kita dalam tanda kutip kita sebut sebagai ilmu umum atau ilmu non muslim, misalnya bahasa Inggris, karena banyak sekali juga alumni dari pesantren data kemudian nanti diproyeksikan untuk studi lanjut di luar negeri, terutama di Iran dan di negara-negara yang lain. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira waktunya cukup, kurang lebih 10 menit. Waktu kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.